Ajaran agama adalah salah satu biang masalah, salah satu penghambat kemajuan Konoha menjadi negara maju. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti di antara sahabat yang nonton video berpikir bahwa saya itu, oh kamu anti agama, oh kamu ateis, oh kamu sekuler, oh kamu liberal dan sebagainya. Kamu sesat, kamu anak dajjal, kamu suami dajjal gitu, dan lain sebagainya. Jadi gini guys ya, kenapa saya mengatakan seperti itu? Video ini khusus bagi orang yang bernalar tinggi ya. Kalau bernalar rendah, kemudian imannya setipis tisu, silahkan skip video ini. Karena apa? Karena di video ini saya akan ngomongin sesuatu hal yang tidak enak didengar, pahit tapi jujur. Kenapa saya mengatakan bahwa justru ajaran agama itu menghambat kemajuan suatu bangsa, termasuk Konoha. Tapi tidak semua agama ya, disclaimer on ya. Tapi ajaran agama tertentu. Bahkan ajaran agama tertentu ini ya sebenarnya musuh daripada Pancasila, musuh daripada kebinekaan. Wow, luar biasa. Apa alasannya? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ajaran agama itu salah satu penghambat kemajuan satu bangsa jika, garis bawah ya, jika ajaran agama itu menyarankan suatu masyarakat atau suatu bangsa atau suatu negara untuk memilih pemimpin yang seiman. Ya, kenapa ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi. Apa korelasinya? Jadi gini, kalau ada ajaran agama tertentu mengatakan bahwa pilihlah pemimpin yang seiman, maka ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Sedikit saja kita kritik, mereka akan kejang-kejang, keloncotan berjamaah. Ya, sok tahu lu, ngaji dulu lu. Mereka akan kejang-kejang ya, ngaji dulu sana. Ya, mereka akan tantrum berjamaah. Jadi prinsip yang mengatakan, prinsip agama tertentu atau ajaran tertentu yang mengatakan pilihlah pemimpin yang seiman, termasuk memilih bupati, gubernur, kepala desa, Pak RT, Pak RW, dan lain sebagainya. Maka ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena bisa saja kandidatnya tidak punya kinerja yang bagus, tapi seiman dengan kita. Terpaksa kita pilih mereka karena kita takut masuk neraka, takut berdosa. Kita pilih mereka karena kita sama mereka seiman. Misalnya nih ada dua kandidat nih calonnya, calon kepala desa misalnya. Nah, kepala desa yang ini seiman dengan kita, si A misalnya. Kepala desa yang B misalnya beda iman dengan kita misalnya, kafir misalnya, tapi kinerjanya bagus, jujur dan sebagainya. Jadi lebih jujur si kafir ini daripada yang seiman dengan kita. Maka warga Konoha akan mengatakan ya, pilihlah pemimpin yang seiman. Karena mereka takut masuk neraka, karena mereka takut tidak masuk surga dan sebagainya, sehingga mereka terpaksa memilih pemimpin yang seiman. Jadi ini artinya prinsip semacam ini, ajaran semacam ini menghambat kemajuan suatu bangsa. Kalau kita memilih pemimpin yang seiman tapi tidak punya kinerja yang bagus dan lain sebagainya, maka negara akan hancur. Gimana nggak hancur coba kalau kepala desanya korupsi, ya, korupsi miliaran, korupsi dana desa, kemudian malakin pabrik-pabrik yang ada di kampungnya, desanya. Kemudian kepala desanya memprovokasi untuk membubarkan paksa rumah ibadah orang lain, yang mempersekusi, malah kepala desanya yang memprovokasi, ayo kita geruduk itu si kafir, ayo kita geruduk itu gereja, ayo kita persulit izinnya dan sebagainya. Jadi kalau ada pemimpin seperti ini di Konoha, maka Konoha sampai kiamat pun tidak akan bisa menjadi negara maju ya. Sampai miliaran tahun sekalipun nggak akan bisa menjadi negara maju, nggak bakal bisa kalau ada prinsip semacam ini. Kemudian prinsip pilihlah yang seiman ini akan menjadikan suatu negara hancur. Kenapa? Karena kelompok minoritas mereka akan merasa dipinggirkan, dianaktirikan. Contoh misalnya, ya di Konoha ya ada kalangan minoritas misalnya dipinggirkan, ya selalu dipojokkan, ya pilihlah pemimpin yang seiman, padahal mereka
banyak yang berkompeten misalnya, yang jujur misalnya, yang jarang korupsi misalnya, nggak pernah korupsi misalnya. Nah, ketika mereka diabaikan di Konoha, maka mereka akan lebih memilih ke luar negeri. Ya, mereka akan lebih memilih mengabdi di negara lain. Hanya karena apa? Hanya karena prinsip tolol yang mengatakan pilihlah pemimpin yang seamin. Wow, luar biasa. Ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau ya bibit-bibit unggul, ya pemimpin masa depan Konoha itu ya nggak kepilih jadi pemimpin karena beda iman, maka Konoha tidak akan maju. Gimana mau maju coba kalau pemimpinnya korupsi gila-gilaan? Ya, ketika pemimpinnya beda iman maka akan didemo. Oh kafir, kita nggak boleh dipimpin oleh kafir. Bubarkan, persekusi, ya, salibkan. Jadi warga Konoha kan gitu, teriak-teriak, dikit-dikit teriak-teriak. Jadi prinsip semacam ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Gimana mau maju coba kalau ya orang-orang yang punya kinerja bagus, ya tidak korupsi, malah mengabdi ke negara lain. Kemudian prinsip semacam ini juga menimbulkan cemburu sosial. Ya kalau misalnya ada prinsip yang penting seiman, ya memilih pemimpin seiman itu, maka akan banyak keluar dari Konoha, Konoha akan pecah-pecah. Papua misalnya pecah, ya saya tidak nyuruh ya, saya tidak nyuruh, tapi saya ngomong fakta yang sebenarnya. Papua akan pecah karena apa? Karena Papua akan ada alasan yang paling kuat. Apa itu alasannya? Oh, di Konoha itu kan memilih pemimpin harus seiman. Kemudian di Konoha itu sering mempersekusi rumah ibadah. Orang retret juga dipersekusi. Ya, beribadah di rumah sendiri juga dipersekusi, dibubarkan dan sebagainya. Jadi mereka akan punya alasan yang paling kuat. Sehingga mereka bisa keluar dari Konoha. Ya, agama itu sangat sensitif. Jangan sepele. Ya, sampai berbusa-busa saya ngomong seperti ini nanti juga pasti nggak ada kemajuan sebenarnya, nggak ada perubahan. Tapi ya mungkin ya 1-2 orang dari kelompok mayoritas yang dengerin video ini ya bisa saja ya mempengaruhi keluarganya, mungkin lingkungannya dan sebagainya. Jadi tetap saya akan bersuara ya, walaupun saya tidak didengarkan ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan ya, ada prinsip agama tertentu yang menjadikan Konoha semakin terpuruk, semakin tidak maju. Apa itu? Pemuka agama di Konoha yang punya banyak follower, yang punya banyak pengikut, punya pengaruh dan sebagainya, justru mengatakan bahwa bangun kelenteng, bangun gereja itu dosa jariah. Ya, di video sebelumnya saya udah bahas ini. Inisialnya U, ya, akhirannya S, ya. Beliau mengatakan dengan tegas di salah satu video bahwa ya di video sebelumnya saya udah jelaskan ini ya. Silahkan tonton ya video saya sebelumnya. Sudah jelaskan bahwa pemuka agama yang sangat disegani di Konoha punya banyak follower dan lain sebagainya, justru mengatakan tidak boleh. Justru mengatakan bahwa bangun gereja itu dosa. Jadi kalau ada ajaran seperti ini di Konoha, maka ini akan menjadikan terjadinya konflik horizontal. Pantesannya konflik mulu ya. Kenapa agama mayoritas di Konoha itu konflik terus? Ya mungkin karena seperti ini ya. Ajaran-ajaran kebencian seperti ini ya. Dari mana pemuka agama itu belajar? Dari kitab suci mereka. Apakah ini oknum? Bukan. Saya tidak mengatakan ini oknum. Ya, pemuka agama itu belajar dari mana? Dari kitab suci. Mereka belajar dari apa? Dari dalil. Mereka akan mengatakan, oh itu ada dalilnya kok. Itu ada dalilnya. Jadi sangat susah memang ya menjadikan Konoha itu menjadi negara maju. Sangat-sangat susah. Susah banget ya. Ya, lebih lebih mudah ya. Kalau saya perhatikan ya, lebih mudah negara-negara misalnya seperti Timur Leste. Ya. Saya tidak memprovokasi yang nonton video ini ya. Lebih mudah Timur Leste itu menjadi negara maju daripada Konoha. Karena apa? Karena Timur Leste itu ya kalau dibandingkan datanya, data korupsi Konoha lebih terkorup daripada ya, lebih korup. Pemimpin Konoha lebih korup daripada pemimpin Timur Leste. Kalau boleh jujur ya. Cuman banyak nanti yang ya mengatakan, "Oh, apa sih yang mau dikorupsi dari Timur Leste?" Guys,
kepala desa, sekelas kepala desa, ratusan juta juga dikorupsi. Ya, jangan salah. Maling mah maling aja, di mana juga maling ya. Jadi jangan salah. Kemudian apalagi ya yang mempengaruhi ya, kenapa ajaran agama tertentu itu justru bikin Konoha tidak maju, bikin negara tidak maju? Apa? Ya, agama tertentu di Konoha, mereka kemanapun pergi ya, mau ke Eropa, mau ke negara manapun mereka mencari suaka, mereka berusaha menegakkan yang namanya syariat. Mereka berusaha menegakkan yang namanya syariat, dan sementara syariat ini, ya mohon maaf ya, itu bisa dipraktekkan di zaman dulu, zaman sekarang itu sudah berbeda. Kenapa harus ngotot mempraktekkan itu di zaman sekarang ini? Karena mereka bukan masyarakat pembaca, mereka masyarakat yang doktrinasi. Mereka didoktrin, didogma. Ya kalau seperti itu, mereka tidak menggunakan pikirannya gitu, berpikir ya. Ya, kemanapun mereka pergi, mau ke Inggris, mau ke Belanda, mau kemanapun mereka pergi, mereka harus menegakkan yang namanya syariat. Jadi kalau mereka menegakkan yang namanya syariat itu sama seperti ya mendirikan negara di dalam negara. Sama seperti Konoha. Di Konoha juga seperti itu kalau boleh jujur ya. Kenapa ada persekusi rumah ibadah? Kenapa ada pembubaran rumah ibadah? Apa tujuan mereka? Karena mereka mendirikan negara di dalam negara agama. Jadi secara tidak langsung musuh Pancasila itu sebenarnya adalah ajaran agama itu sendiri. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak nanti yang mengatakan, oh kamu anti agama. Enggak, saya mengatakan yang jujurnya. Contoh misalnya, Pancasila dikatakan bahwa, ya ada beberapa sila Pancasila yang mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini, apakah ini bentuk daripada orang yang mempersekusi rumah ibadah orang lain? Kalau misalnya ada orang yang persekusi rumah ibadah orang lain, bubarin paksa, mempersulit izin pembangunan rumah ibadah, misalnya gereja, menolak IGMB dan lain sebagainya. Apakah ini musuh dari Pancasila? Jelas. Ya, anak TK juga tahu itu bahwa musuh daripada Pancasila. Ini merongrong Pancasila. Justru ajaran agama itu yang merongrong Pancasila. Kalau ada ajaran yang mengatakan nggak boleh membangun gereja di sini, ya, ini mengotori ya, daerah kita. Oh, kalian tuh kafir misalnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya kalian tuh mau kristenisasi, ada kebencian. Ini ada dalilnya, ini ayatnya, ya, dan sebagainya. Dan ini jelas-jelas mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat mempengaruhi. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, banyak nanti yang pro, kontra. Oh, kamu itu anti agama. Enggak, saya enggak anti agama. Saya pengen memisahkan antara agama dengan negara. Biar kita tahu gitu. Ya. Kemudian salah satu tokoh terkenal di Indonesia, sebut saja namanya, bukan sebut saja, emang namanya Pak Faris Hamzah ya. Beliau pernah mengatakan, agama mayoritas di Konoha itu sangat sulit ya. Umat agama mayoritas di Konoha itu sangat sulit diajak bernegara. Karena apa? Karena mereka mengimani kitab suci. Mereka nggak mau ada negara ya jadi perantara. Nggak ada kepada Tuhan, nggak ada. Mereka mengimani kitab suci. Kalau kitab suci ngomong A ya A, kalau ngomong kitab suci ngomong B ya B ya. Jadi secara tidak langsung mereka membajak negara. Mereka tidak bisa diajak bernegara, nggak bisa. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu terjadi persekusi rumah ibadah dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa satu negara mereka itu bukan yang beda agama, tapi yang satu agama. Jadi mereka seperti mendirikan negara di dalam negara. Ya. Kemudian apalagi ajaran-ajaran agama tertentu di Konoha yang menjadikan Konoha itu semakin terpuruk ya. Munafik atau standar ganda. Jadi standar ganda gini guys ya. Ajaran agama tertentu di Konoha itu ada yang standar ganda banget. Contoh, kalau misalnya ada yang mengatakan itu yang melakukan persekusi rumah ibadah itu bukan oknum, itu kan rame-rame. Kalau misalnya mengatakan enggak itu oknum kok, ya di zaman Nabi enggak seperti itu kok, ya zaman Nabi itu sangat toleransi, ada rumah ibadah dan sebagainya, ayatnya juga ada. Ya jadi ini semacam standar ganda. Ya ayat yang membela ada, terus ayat untuk
mempersekusi juga ada. Jadi ini standar ganda ya. Jadi semacam kamuflase ya, saya melihatnya. Kalau misalnya ada mengatakan ya, oh itu kan ayat-ayat misalnya ayat-ayat perangilah, bunuhlah misalnya, bunuh yang beda agama misalnya, beda kepercayaan misalnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, ya berarti itu kan nggak berendah, itu kan bukan daripada kelompok kita, itu kan bukan dari kita, jelas-jelas mereka satu agama. Jadi ini semacam standar ganda, kamuflase, ngebunglon ya. Kalau misalnya ada mengatakan, oh itu kan ayatnya itu kontekstual ya, bukan tekstual, itu kan zaman perang, bukan zaman damai sekarang ini. Kalau ada yang menggunakan ayat itu untuk persekusi rumah ibadah orang lain misalnya, ada dalil-dalilnya misalnya, oh itu kan mereka salah menafsirkan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Anda yang waras gitu dalam beragama gitu, kenapa Anda tidak menggebuk orang-orang seperti ini? Kenapa Anda masih membiarkan gitu, diam aja gitu? Cuman bisa komen di sosial media, oh saya tidak mendukung itu. Ya saya agama mayoritas di Konoha, tapi saya tidak mendukung yang dilakukan oleh yang di Sukabumi, yang Cidahu dan sebagainya. Saya tidak mendukung yang dilakukan oleh orang-orang itu yang mempersekusi rumah ibadah. Banyak kok warga Konoha seperti itu ya, tapi mereka cuma bisa menulis doang. Jadi ibaratnya gini guys, kita mengatakan cinta ya terhadap seseorang, tapi kita tidak mencintai, cuman tulisan perkataan aja. Jadi ini namanya munafik dan standar ganda, sangat standar ganda banget ya. Jadi itulah alasan kenapa di negara maju itu dilarang menggunakan simbol-simbol agama. Karena apa? Karena agama itu mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Kemudian ya, ajaran agama di Konoha itu bisa bikin Konoha tidak maju. Karena apa? Karena ajaran agama di Konoha itu mengatakan, gak usah mikirin dunia, ya pikirlah akhirat. Ya nanti kalau kamu belajar fisika itu kan gak ditanya sama malaikat, gak bakalan. Lu harus belajar bahasa ini dong, bahasa Arab ya, bahasa Timur Tengah, itu nanti yang ditanya sama malaikat. Jadi pemikiran-pemikiran sempit seperti ini masih lestari di Konoha dan masih banyak orang yang berprinsip seperti ini. Jadi kalau ada orang yang berprinsip seperti ini, banyak yang berprinsip seperti ini, maka Konoha tidak akan maju. Itu artinya agama justru menghambat kemajuan suatu bangsa. Sangat-sangat menghambat. Kalau ada prinsip yang semacam ini. Ya, jadi so far suatu negara itu biasanya agama. Kalau negara itu nggak maju-maju, periksa pemuka agamanya. Apakah pemuka agamanya mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan supaya SDM-nya tinggi atau tidak? Apakah pemuka agamanya mengajarkan kebencian-kebencian? Dicek, harus ada standar nasional Konoha. Ya, harusnya ada standar pemuka agamanya. Biar apa? Biar negara maju. Jadi ada banyak lagi ya, tapi durasinya mungkin terlalu panjang ya. Ada banyak lagi kenapa agama itu justru mempengaruhi kemajuan suatu bangsa dan bikin negara semakin terpuruk, terbelakang. Ya. Dan agama juga biasanya yang mengajarkan kita untuk tidak berpikir rasional. Kenapa? Karena agama itu ranahnya subjektif, bukan objektif ya. Subjektif itu artinya tidak bisa diukur, ditakar. Seperti keimanan misalnya, apakah keimanan itu bisa ditakar? Nggak bisa. Nggak ada yang bisa mengukur keimanan seseorang. Jadi agama itu ranahnya subjektif, bukan objektif ya. Sehingga itulah alasannya kenapa negara-negara maju seperti Singapura ya, memisah antara agama dengan negara. Ya, Amerika juga sebenarnya memisah. Jerman, Prancis dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau dikawinkan, ini yang terjadi. Akan ada yang mengatakan, oh harus memilih pemimpin yang seiman dan sebagainya. Jadi, ya ini jarang disadari oleh anak muda ya. Beruntung Anda yang nonton video ini, nonton sampai habis, dan Anda paham apa yang saya maksud. Ya, disclaimer on ya, semua yang saya katakan di video ini ada terjadi di Konoha. Kenapa? Karena di Indonesia itu ya, orang Indonesia itu anti kritik. Dikit-dikit penistaan, dikit-dikit laporkan. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Konoha, salam rasional.